Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah seorang teman yang baru saja melaksanakan latsar CPNS di masa pandemi, yaitu dengan menggunakan sistem online. Nah, ini juga merupakan salah satu video yang di-request oleh teman-teman yang menanyakan bagaimana sih pengalaman untuk latsar online ini. Karena kan saya di video sebelumnya itu sudah pernah bercerita terkait pengalaman saya mengikuti latsar secara offline. Namun sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan kakak yang ada di samping saya ini. Silakan Kak, perkenalkan dulu nama, kemudian jabatan, kemudian juga unit kerjanya di mana. Silakan. Oke, nama saya Nanda Arista Rizky. Saya dari CPNS Universitas Mula Warman dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP. Jadi kemarin latsarnya itu full online ya, Kak Nanda ya? Iya, full online. Full online. Jadi nggak ada kegiatan offline ya kemarin? Iya, tidak ada. Nggak ada ya. Kemudian untuk lamanya sendiri nih, kalau di tahun saya kan di tahun 2019 kemarin saat belum pandemi itu lamanya adalah totalnya sekitar 51 hari. Jadi 18 hari itu on campus tahap pertama, kemudian dilanjut 30 harinya itu adalah masa habituasi atau masa aktualisasi. Kemudian nanti 3 hari setelahnya itu adalah masa evaluasi. Nah, kalau secara offline itu gimana tuh? Secara online sama ya, sama. Menerima materi-materinya itu via apa tuh kemarin? Nah, jadi kami ketika online itu via ini apa? Zoom meeting ya. Dan dari pagi dari jam 7:30 sampai jam 6 sore ya. Oh, 7:30 sampai 6 sore? Iya, tapi kami ada breaknya memang. Dan ada istirahatnya itu waktu zuhur. Kalau kemarin kan kami itu ada coffee breaknya ya. Kalau yang online, coffee break masing-masing ya? Masing-masing. Offline pasti disuruh botak ya? Enggak, kami nggak ada disuruh potong rambut, nggak ada. Oh iya. Kalau di daerah lain kalau di daerah lain tuh ada beberapa yang memang diharuskan untuk botak. Tapi kalau kami kemarin nggak ada. Oh nggak ada, saya juga nggak ada. Iya, nggak ada juga. Cuman saya mengundurkan diri sendiri jadinya. Oh gitu? Iya. Itu karena memang belum tahu kah atau? Ya memang belum tahu dan sambil eksperimen juga kalau saya agak botak gimana, apakah justru ganteng gitu kan? Mari kita muntah bersama-sama. Dan untuk materi-materinya kemarin apa aja nih Kak? Kayaknya kurang lebih sama nggak sih? Ya, sama aja ya? Sama kurang lebih. Jadi ada aneka juga. Iya, aneka. Terus kemudian bela negara. Bela negara, kemudian kebijakan kementerian begitu. Iya, sama benar, ya. Kebijakan instansi masing-masing. Instansi masing-masing. Ya. Kalau kemarin kan itu yang saya jelaskan itu ada coachnya ya, ada pembimbingnya. Berarti kalau Kananda itu pembimbingannya via apa? Via WhatsApp group? Oh iya, jadi tergantung coachnya ya. Jadi kadang ada yang coachnya hanya via WhatsApp aja. Jadi konsulnya hanya WhatsApp, bisa juga via Zoom gitu. Jadi dikumpulin satu-satu gitu ya. Kemudian ada perkembangannya untuk tiap minggu seperti apa gitu. Oh ya, kemudian kan kalau kemarin saya pada saat offline itu, jadi setiap materi yang diberikan kami itu diminta untuk membuat ringkasan. Ya, dan itu nanti pada saat akhir materi atau biasanya di saat jam terakhir di hari itu biasanya diminta untuk dikumpulkan. Nah, kalau misalnya kemarin seperti apa? Nah, kami justru disuruh buat video justru. Oh, justru dibuat video? Iya, harus dibuat video. Setiap hari? Iya, jadi setiap ada materi kemudian disuruh buat video dan deadline-nya itu 1 minggu berikutnya. Jadi misalkan materinya dari Senin sampai Jumat gitu sampai ya. Jumat. Nah, berarti deadline-nya itu hari Senin berikutnya, minggu berikutnya. Dikumpulkannya. Iya. Dan request-nya harus harus di-upload ke YouTube. Oh gitu? Iya. Berarti Kak Nanda punya ini juga, YouTube punya YouTube. Oh. Saya YouTuber juga ya. Oh, YouTuber juga. Iya. Apa nama YouTube channelnya? Biar nanti siapa tahu kan yang lain nonton, terus ada yang pengen tahu juga nanti tentang konten-konten yang dibagikan oleh Kananda ini, bisa nanti subscribe YouTube channelnya Kananda. Apa Kak namanya? ketik saja di search-nya gitu ya, Nanda Arista Rizky. Oh, Nanda Arista Rizky. Nanti linknya juga nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi pas 18 hari pertama itu
itu ada yang namanya ujian akademik. Nah, Oh, iya, kalau iya, iya. di online kemarin seperti apa? Iya, sama. Jadi ada ujian akademik dan kami menggunakan e-learning. Kalau saya itu yang seingat saya itu untuk pilihan gandanya kami ada 80. Kemudian untuk essay-nya itu ada sekitar 5 soal, tapi dia tuh ada ABC-nya gitu. Jadi ada penjabarannya Ini masing-masing. setelah neka itu ya, setelah neka. Ya pokoknya selesai semua materi Sebelum ke habituasi ya. sebelum ke habituasi. Oh ya, saya ingat itu 90 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. 2 soal esai. Iya. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya tuh sama aja ya, cuma mungkin jumlahnya berbeda dan mungkin itu sudah disesuaikan dengan tingkat kesulitan soalnya masing-masing kali ya, karena memang kan jumlahnya juga berbeda, kayak saya misalnya 80, 90. 90. Terus esainya saya 5, kan Anda 2. Dua. Nah, kurang lebih berarti sama seperti itu. Selama pelaksanaan latsar pemberian materi itu, apakah ada kesulitan nggak sih Kak kemarin? Karena kan online biasanya terkendala jaringan atau seperti seperti apa gitu. Karena kan biasanya itu ada yang tiba-tiba lagi mendengarkan materi tiba-tiba terkeluar dari Zoom meetingnya. Ya sering itu seperti Gitu ya, memang benar ya. sering, ya. Jadi karena via online ya, via Zoom pasti ada seperti itu ya. Jadi ada yang mungkin di daerahnya mati listrik, tiba-tiba terkeluar gitu ya. Kemudian kendala lain pasti kuota, makan kuota banget. Iya, ya. benar. Dan dihitung ya mungkin kira-kira kalau satu hari itu bisa memakan 6 giga. Karena kan dari pagi sampai sore, dan itu kami mewajibkan harus pakai kamera gitu, dinyalakan kamera. Kendala yang lain karena menggunakan Zoom meeting pasti kita kan pakai laptop ya. Iya. Dan pasti mata kita pasti lelah jadinya. iya, benar. Mata kita lelah dari pagi sampai Sebenarnya kalaupun offline juga mata kita lelah kok teman-teman. Jadi kan memang kalau offline pun kegiatannya kan padat juga kan. Ya, padat. Jadi waktu tidurnya juga kurang gitu karena kita Betul. dari subuh itu udah bangun terus harus udah ikut senam pagi dan sebagainya, dan memang waktu istirahatnya juga memang kurang, makanya memang lelah. Tapi memang kalau misalnya berhadapan dengan layar pun itu juga mata juga pasti berpengaruh ya. lelah, ya. Tapi ada triknya, harus pakai kacamata radiasi, anti radiasi. Ya. Tuh berarti salah satu saran dari Kananda adalah bahwa teman-teman yang nantinya akan mengikuti latihan secara online, nanti teman-teman bisa menggunakan kacamata anti radiasi. Kemudian untuk tadi kalau kendalanya tadi kan terkait kuota tuh. Ya, Nah, untuk mengakalinya kemarin seperti apa? Ya, jadi kami dari LAN sendiri kemarin ada semacam ini ya, dikasih kuota gitu dari pihak LAN-nya. Kemudian kami juga kan ada kuota dari Kemendikbud itu, dan itu lumayan bisa mengurangi lah kuota. Itu semua dosen dapatkah kemarin? Semua dosen ya dapat, mahasiswa juga dapat. Dan itu bisa digunakan untuk Zoom meeting? Iya, kuotanya bisa dipakai. Nanti pada saat on campus tahap pertama di akhir itu kan juga ada yang namanya seminar rancangan aktualisasi. Nah, kalau Kananda kemarin itu sistemnya gimana untuk seminarnya? Sama, jadi seminarnya kami gunakan Zoom meeting. Kemudian membuat PowerPoint juga? Membuat PowerPoint juga gitu. Tapi ketika di seminar aktualisasi yang terakhirnya justru tidak pakai cuma video aja. Ya, cuma video aja. Nggak pakai slide. Nggak pakai slide ya, sama ya. Tapi itu kita harus sambil menjelaskan bukan pada saat itu. Atau kalau saya itu kan pada saat offline itu jadi videonya diputar, kemudian kita sambil menjelaskan ini kegiatannya apa. Enggak. Oh, enggak ada. Justru ketika buat video kita harus harus bisa menjelaskan di videonya. Oh, berarti memberikan narasi gitu ya di videonya? Iya, memberikan narasi. Oke, untuk tambahan kami juga diwajibkan sebisa mungkin menggunakan green screen atau blue screen. Jadi kan kami ada pertemuan yang mewajibkan kita harus menggunakan background tertentu gitu. Dan itu kan untuk kelompok juga, misalkan untuk kelompok nasionalisme yang seperti apa gitu. Atau juga bisa menggunakan background nama pahlawan. Oh gitu. Ya, pahlawan untuk masing-masing gitu. Dan itu jadikan background di belakang. Dan tentu karena baju kita kan putih ya. Iya, benar. Hitam putih. Dan kebanyakan dinding
rumah itu kan pasti putih ya. Iya benar. Dan ketika dipakai background pasti nggak kelihatan, jadi cuman hilang jadinya seperti itu. Kemudian biasanya kan pada saat laser itu kan pada saat penyampaian materi, kalau kami dulu itu ada semacam diskusi kelompok. Nah kalau misalnya dengan menggunakan sistem online ini ada nggak diskusi kelompoknya dan itu seperti apa? Ya tentu ada. Jadi untuk diskusi kelompok untuk di Zoom meeting kan ada namanya breakout meeting, breakout room gitu ya. Dan kami dipisah-pisah, dimasukin ke dalam kelompok masing-masing gitu, dan kami didiskusikan di dalam kelompok tersebut. Kalau untuk masa habituasi sendiri kan karena memang itu langsung ke unit kerja kita masing-masing, jadi sepertinya sama aja ya, nggak ada perbedaan. Dan itu biasanya sih disuruh yang tadi ya, disuruh buat video yang mana itu menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan aneka kita ya yang ada hubungannya dengan aneka. Itu kemarin ada kesulitan nggak sih kalau Kananda sendiri? Ya tentunya kita harus belajar ini ya, cara buat video, kemudian cara... Oh iya benar, saya pun juga baru pertama kali buat video itu pada saat untuk video laser itu. Jadi itu benar-benar yang amatiran, yang betul amatiran. Benar nggak tahu apa-apa, terus ya udah buat seadanya aja gitu. Tapi kami yang pertama kali buat video itu justru yang materi tadi. Oh iya, benar. Di awal-awal. Benar, kalau Kananda kan ada ini ya, setiap materi biasanya ada tugas yang mengharuskan untuk membuat video. Sedangkan kalau kami kemarin kan karena memang yang offline itu nanti buat videonya pada saat pelaksanaan aktualisasinya saja gitu, untuk nanti ditampilkan atau dipresentasikan pada saat seminar aktualisasinya. Kemudian untuk seminar aktualisasi kemarin, adakah kendala atau seperti apa? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada, aman. Untuk pertanyaan-pertanyaan sendiri dari pengujinya nggak ada yang susah atau seperti apa? Mulai dari yang pada saat seminar rancangan aktualisasi, kemudian kalau dibandingkan dengan pada saat seminar aktualisasinya seperti apa? Ada perbedaan? Ya tentu kalau untuk yang di seminar aktualisasi kan kita ibaratnya kayak ditagih gitu, seperti apa kegiatannya, kemudian seperti apa hambatannya, dan kita harus menjelaskan kalau bisa semua kegiatannya harus terlaksana dengan tahapan yang sudah direncanakan sebelumnya gitu. Dan tentunya harus memuat nilai aneka tadi. Iya benar. Tapi untuk yang seminar rancangan yang ditanya kejelasannya, maksudnya ini untuk dibuat kegiatan mampu nggak? Memungkinkan nggak gitu. Dan tentunya harus mendukung visi misi unit kerjanya. Benar. Tadi apa yang dibilang sama Kananda, jadi kegiatan kita itu sebisa mungkin itu dikaitkan dengan visi misi dari unit kerja kita ya. Benar. Kemudian untuk pengalaman selama Latsar CPNS menggunakan sistem online ini, ada hal yang berkesan nggak sih dari Kananda sendiri? Karena ini kan baru pertama kali ya dengan menggunakan online karena terkait dengan kondisi pandemi ini juga. Kesannya ini, jadi justru saya jadi pertama kali nih jadi YouTuber gini kan. Jadi benar, karena kan harus mengupload video-video via YouTube ya. Benar. Tidak hanya itu kan, kita harus bisa bisa editing video, bagaimana cara biar suara tidak noise. Dan tentu pencahayaan tuh. Benar. Bagaimana cara pencahayaannya. Benar. Kalau di tahun saya itu di tahun 2019 memang pada saat itu belum pandemi, sehingga segala sesuatunya masih bisa berjalan dengan normal. Sedangkan di tahun 2020 ini itu menggunakan sistem online ini. Nah untuk 2021 kita masih belum tahu kondisinya akan seperti apa. Apakah nanti bisa offline atau juga masih menggunakan online gitu. Yang saya tahu juga sih ada informasi yang mengatakan bahwa untuk 2021 itu menggunakan sistem blended learning. Jadi itu ada online-nya tapi juga ada offline-nya. Tapi itu juga belum pasti sih ya. Jadi nanti teman-teman silahkan mengupdate dari BKN seperti apa. Jadi sebenarnya untuk Latsar baik secara offline maupun online itu kurang lebih sebenarnya sama, terutama materi-materinya dan juga bagaimana sistemnya, tahapan-tahapannya. Seperti yang saya bilang tadi, pemberian materi, kemudian kita masuk ke masa habituasi, kemudian juga nanti ada seminarnya, kemudian ada ujiannya juga, ujian akademiknya. Itu juga ada. Keuntungan online ini justru
kita nggak ngeprint ya kan. Oh iya benar. Ya. Paperless ya. Paperless, dan dokumennya justru dijadikan PDF gitu ya. Dan Iya benar. ketika tanda tangan bisa ditempel. Jadi gambar dari tanda tangan itu ditempel ke PDF-nya. Jadi sama sekali nggak ada yang diminta untuk print laporan Tidak akhir ada. nggak ada juga. Tidak Nggak ada ada. yang diminta untuk dikirimkan ke LAN, itu juga nggak ada. Tidak ada. Oh nggak ada. Iya. Kalau kami kemarin sih masih ada ya untuk diminta untuk. Dijilid itu ya. Iya benar. Nah, kami nggak. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi file saja, file itu. Untuk pertanyaan terakhir nih, kan ada nggak pesan buat teman-teman yang nantinya akan mengikuti Latsar secara online? Ya, tentunya kita harus siapkan perangkat kita dengan baik ya, terutama baterai laptop ya, itu ya. benar. Kita mungkin beli cadangannya lah. Karena kan banyak juga ya laptop yang baterainya itu udah mudah ngedrop gitu kan? Drop ya, mungkin bocor baterainya, jadi perlu beli baterai cadangan lagi. Benar-benar. Kemudian ini mungkin laptop kita itu kameranya masih buruk ya. Mungkin beli webcam. Oh. Kan banyak juga yang murah gitu ya webcam. Iya benar-benar. Dan tentu saja beli kacamata anti radiasi, karena kan kita menatap layar dengan berjam-jam, iya capek sekali memang. Persiapkan juga untuk kamera sama mic, mungkin beli mic clip on gitu ya. Karena tadi ada tugas-tugas untuk membuat video itu buat ya. video ya. Dan itu kita harus menjelaskan materi yang sudah Betul, disampaikan. ya. Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau di saya itu waktu itu membuat rangkuman, hanya saya kan itu karena menulis di kertas. Ataupun di angkatan yang sebelum saya itu mereka hanya menggunakan laptop gitu, kemudian nanti di print. Kalau kami itu menggunakan tulis tangan pada saat itu dimintanya, jadi memang berbeda-beda. Kemudian pada saat masa pandemi justru suruh buat video gitu, jadi apa saja yang telah dipelajarin itu diutarakan gitu ya. Dan tentu saja ini rencana kedepannya. Jadi setelah kita belajar materi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Tambahan ya, untuk bela negara kami baris berbarisnya online. Oh iya, online gitu. Jadi kami ibaratnya lagi lagi latihan baris berbaris sambil mendengarkan materi gitu ya. Kemudian ketika ada disuruh memperagakan gitu, disuruh memperagakan, jadi di videoin. Jadi salah satu dari kelompok kami itu videoin misalkan bagaimana cara baris berbarisnya dan dikomentari sama tentaranya. Atau jangan-jangan ada senam online juga, nggak ada ya? Senam online nggak ada. Nggak ada. Kalau ice breaking gitu ada nggak? Ice breaking, kalau kami itu kan sedikit-sedikit ngantuk gitu kan pada saat mendengarkan materi. kami nggak ada. Oh nggak ada. Ada tapi jadi kalau misalnya ngatasin ngantuk ini gimana tuh pada saat nggak ada ya, nggak ngantuk ya. cuma lelah mata aja. lelah mata ya. Oh iya. Tapi kan kami ada breaknya juga ya, ada breaknya, dan itu dimanfaatkan untuk mungkin tidur. Minum kopi mungkin, atau ke toilet juga bisa ya. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya kita mau ke toilet harus izin, dan izinnya harus chatting. Oh gitu. Maaf, izin ke toilet gitu ya, dan jelas gitu alasannya. Kemudian nanti apakah itu nunggu konfirmasi dari pemateri dulu, ataukah ya udah yang penting udah izin udah? Ya, yang penting sudah izin gitu. Oh gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau offline kan pasti buat yel-yel ya. Nah, kami yang online ini juga buat yel-yel. Dan tentu saja kalau masalah jaringan ya. Jadi mungkin kalau yel-yelnya ngomong bersamaan pasti ada yang lambat datangnya gitu ya. Bahkan kalau kami disuruh nyanyi bareng gitu, nggak sama suaranya. Ada yang keduluan, ya, ada benar. Karena kan terkendala jaringan juga. Ya, kan? terkendala jaringan seperti itu. Jadi untuk yel-yel di kelompok kami justru satu orang saja yang memandu, yang lainnya gerakan saja gitu. Iya benar-benar. Ya. Karena kalau misalnya barengan ya justru nggak pas, nggak sama. Oke, itu teman-teman tadi sedikit sharing dari Kananda terkait pengalamannya mengikuti Latsar secara online. Terima kasih Kananda atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman karena sudah menyaksikan video ini.
Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe untuk segera tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Nanda Arista Rizky ya teman-teman. Mungkin kalau di channelnya kan Nanda itu nanti kebayangnya pengen membahas tentang apa kebanyakan? Ya pasti karena saya ini dosen matematika, pasti kebanyakan materi-materi matematika gitu. Gitu. Dan materi tingkat universitas. Materi tingkat universitas. Tetap semangat buat teman-teman semua, tetap terus sebarkan kebaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.